Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Rasmawan dengan NIM akhir 007. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Hukum Keuangan dan Kebendaharaan Negara. Analisis saya mengenai Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, mencerminkan kedudukan Kementerian Keuangan sebagai otoritas pusat yang memegang mandat strategis dalam menjaga kesehatan keuangan negara. Dalam sistem pemerintahan, pengelolaan aset dan kewajiban tidak dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian atau lembaga, karena keduanya merupakan komponen fundamental yang membentuk posisi fiskal suatu negara. Dari sudut pandang hukum keuangan negara, aset dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang menggambarkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan publik sekaligus memenuhi komitmen finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Aset negara mencakup barang milik negara, investasi pemerintah, piutang, dan berbagai sumber daya lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Di sisi lain, kewajiban negara meliputi utang, beban pembiayaan, serta resiko yang harus ditanggung pemerintah. Kedua aspek ini harus dikelola secara terintegrasi agar tidak menimbulkan ketidakimbangan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dengan menempatkan Kementerian Keuangan sebagai pemegang kewenangan pengelolaan nasional, pemerintah memastikan bahwa seluruh instrumen keuangan negara berada dalam kerangka kebijakan yang seragam, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memudahkan pengawasan, perencanaan, dan pengendalian sekaligus memungkinkan pemerintah memetakan posisi keuangan secara komprehensif. Tanpa pengelolaan terpadu, resiko terjadinya duplikasi aset, pemborosan, hingga meningkatkan beban kewajiban tak terkendali akan jauh lebih besar. Kewenangan ini memberi Kementerian Keuangan kemampuan untuk menyusun proyeksi yang akurat, menentukan prioritas belanja, serta merumuskan strategi pembiayaan negara yang berdasarkan kondisi aset dan kewajiban terkini. Yang kedua, kementerian, negara, atau lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ini mencerminkan prinsip dasar sistem administrasi pemerintahan yang berorientasi pada pembagian kewenangan secara fungsional. Dalam praktik pemerintahan, tugas dan fungsi ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta penyediaan layanan publik di sektor masing-masing. Misalnya, kementerian teknis seperti Kementerian Kesehatan bertanggung jawab mengatur dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, serta Kementerian Perhubungan mengatur transportasi dan keselamatan transportasi nasional. Dengan pembagian seperti ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap bidang pembangunan dan pelayanan publik ditangani oleh entitas yang memiliki keahlian, kapasitas, dan instrumen kebijakan yang paling sesuai. Kewenangan ini juga disertai tanggung jawab yang melekat, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program. Kementerian atau lembaga wajib memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan kebijakan nasional, efisien dalam penggunaan anggaran, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Mekanisme akuntabilitas ini menjadi penting untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan koordinasi antar instansi. Efektivitas pemerintah sangat bergantung pada kemampuan masing-masing kementerian atau lembaga yang menjalankan tugasnya secara profesional dan terorganisasi. Dengan menjalankan fungsi sesuai mandat yang diberikan, kementerian dan lembaga negara berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintah yang tertib, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.